Yen dirinya menangis, pria itu kemudian berdiri, kemudian berjalan menuju meja kecil di samping panjang. Di sana terdapat fotonya bersama Yen, di mana dia sedang mengeluarkan gadis itu dari belakang. Bahkan ada foto mereka ketika sedang Taehyung tersenyum sambil menangis. Dia merefut mengajaknya beberapa kali. Suara benda-benda terjatuh dari kamar Taehyung terdengar. Pria itu sedang membuat kamarnya menjadi berantakan dan tidak beraturan. Bahkan TV-nya hancur, kaca riasnya pecah karena Taehyung pukul membuat tangannya berdarah. Barang-barang di atas mejanya jauh ke bawah dan kamar itu benar-benar menjadi kapal pecah. Ponsel itu hancur dan langsung mati. Taehyung tidak peduli. Dia hanya ingin lihatnya kembali. Taehyung tidak bisa hidup tanpa gadis itu, dan Taehyung akan hancur tanpa gadis itu. Hingga tanpa sadar karena lelahnya, Taehyung pria itu tertidur di lantai dengan sisa air mata yang berada di pipinya. Dan hatinya kembali sakit mengingat pria itu. Ia memegang dadanya dan terduduk di kursi meja ini ingin menangis, namun sekuat tenaga ia menahannya. Malam ini Grace ingin mempertemukannya dengan ayahnya. Hati Ian rasanya gelisah dan gugup. Tangannya terkepal kuat. Kemudian Ian berdiri dan berjalan membuka pintu itu. Baru saja dia membukanya, berapa pelayan berdiri di depan pintunya dan menunduk padanya. Rasanya Ian harus terbiasa dengan hal ini. Meski mungkin dulu dia sudah terbiasa, namun sekarang dia sedang manusia dan hal seperti ini seperti hal baru untuk. Ayo, apa sudah menunggu ucap Grace kemudian menggandeng tangan Ian turun dari lantai atas. Ian mengikuti langkah pria itu dengan halus. Kakinya membuat gadis itu terlihat anggun luar biasa. Padahal namun pasti Ian bisa melihat seseorang yang duduk di kursi roda namun masih membelakangnya. Di sana juga ada gadis yang berada satu mobil dengannya. Gadis itu nampak tersenyum hangat. Ivy mendekatkan tubuhnya pada telinga Tuan B yang sudah tidak sadar dengan hadiah dari Chris itu. Ivy melepaskan kedua mata itu, maupun kedua mata Tuan B terbuka perlahan. Hingga saat matanya mulai jelas melihat sosok gadis yang berada di samping Chris itu, air matanya terjatuh dan wajahnya sangat terkejut, tidak percaya menemukan sosok gadis itu di rumah ini lagi. Dia memegang lembut jemari ayahnya itu dan menciumnya. Sayang, Tuan B masih menangis dengan hebat. Bahkan terdengar begitu menjaga hati Chris dan Ian. Bahkan Ivy tak kuasa menahan perasaannya sendiri. Putriku yang apa merindukanmu, sayang, ucapnya mengusap pipi Ian
tersenyum hangat, kemudian didorong sang ayah. Aku merindukan apa? Sangat merindukan apa? Ucapnya dengan perasaan bahagia. Pengen mati saat kamu hilang, sayang apa? Mohon jangan pergi lagi, mengerti? Ucapnya membawa WhatsApp Surya dan di situ mengangguk. Bella cukup sedih. Sedihnya ia makan sampai semangat dan mereka mengangguk. Ada sore yang baik hati, dia menolongku di jalanan saat aku diganggu oleh beberapa orang, dan saat itu aku sedang kehilangan ingatanku. Aku tidak tahu kenapa aku bisa mengalami hal itu. Semua kosong dan aku seperti orang bodoh. Kemudian pria itu menawarkanku untuk tinggal di rumahnya. Dia sangat baik dan aku mencintai pria itu. Ia mencoba tersenyum di saat tangan yang lain terkepal kuat di bawah sana. Benarkah apa mengenal PKI-nya? Setahu apa, dia memiliki tunangan. Jangan membicarakan keluarga lain. Apa aku salah pada putrimu yang baru saja pulang ini? Katakan itu tersenyum, dan Tuan Pei juga tersenyum. Kemudian mulai sekarang apa akan mengingatmu agar kau tidak bisa pergi lagi? Ia hanya tertawa mendengarnya. Telepon Chung Ho beritahu dia jika calon istrinya sudah datang. Matanya melebar sempurna saat mendengar ucapan ayahnya mengenai calon istri. Siapa itu? Tunggu, maksudnya ia memiliki tunangan dan Tuan Maris tidak siap untuk menikah dengan orang lain. Hatinya masih berlabuh pada Theo seorang, dan seakan hatinya sudah terkunci untuk pria itu, dan kuncinya sudah dia buang jauh hingga tidak bisa dibuka untuk siapapun. Dia membuka matanya dan menatap dirinya tidur di lantai kamar yang dingin, dan dia masih memakai kemeja tadi siang. Penampilannya berantakan dan jauh dari kata rapi. Dia sekarang nampak seperti orang gila yang tidak memiliki tujuan hidup, ataupun seperti orang yang putus asa. Dia masuk wajahnya ke dan menatap tajam di atas mejanya. Pukul 7 malam. Sudah berapa jam dia tidur, dan lagi kamarnya benar-benar bau alkohol. Kepalanya pusing dan tubuhnya terasa berat. Dia mencoba bangun dan duduk di atas ranjang. Satu hal lagi, ayahnya belum tahu apa yang terjadi karena dari antar sahabat-sahabatnya belum ada yang memberitahu, dan Kristal pun masih terluka. Theo pun menuju lemari dan mengambil kaos berwarna putih, kemudian memakai celana panjang berwarna hitam.
memakai jam tangannya dan menatap dirinya pada pantulan cermin. Wajah dingin pria itu mendominasi malam ini, terlihat seperti dulu sebelum dia bertemu dengan Yen. Dia kembali pada sifat aslinya, bahkan kini semakin parah sepertinya. Theo menyetir tempat orang gila. Kecepatan mobilnya sangat laju, tak peduli dia lalu lintas atau tidak. Berapa klakson mobil juga terdengar. Klakson mobil Taehyung bahkan beberapa umpatan juga masuk di pendengarannya. Dia tidak peduli. Pria itu kemudian menyalakan lampu di dalam mobilnya dan membesarkan volume itu menjadi keras. Taehyung tak membersihkan pendengarannya yang akan tuli. Matanya masih fokus pada jalan dan terkadang dia menyalip beberapa mobil dengan gesit. Dia memejamkan matanya saat sedikit lagi dia berhasil menyeberang, namun sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan terjadi. Sebuah mobil dari arah kanan menabrak mobilnya, membuat mobil itu menabrak tiang lampu dan bagian kiri mobil Taehyung sudah hancur dan mobil itu nasnya berbalik. Beberapa orang berkerumun di sana mengelilingi mobil Taehyung yang berasap dan mobil pengemudi lain. Beberapa orang nampak membantu mengeluarkan Taehyung dari pengendara lainnya, sedang yang lain menelpon ambulan dan polisi. Tempat yang dilumuri dan kaos putihnya hampir tidak nampak karena yang begitu banyak keluar. Mati sedikit terluka di tengah kesadarannya yang sisa sedikit. Dengan kekuatan sisa, pria itu membuka mulutnya dan berucap lirih. Dan setelah itu mati tertutup dan dia tidak lagi mendengar suara apapun atau melihat apapun.